Yes YouTube channel. Jadi di video ini aku mau bikin Carlota part 2. Jadi karena aku udah jarang berkarlota Ria di channel aku, jadi di video ini khusus video ini dan khusus untuk beberapa minggu ke depan aku akan bikin Carlota time untuk membahas tentang Putri Disney, Princess Disney yang di dongeng itu kayak ceritanya manis, cantik, baik hati, rendah hati, tapi ceritanya nggak seindah di dongeng yang selalu kita nonton. Jadi di episode Disney yang pertama ini aku akan membahas salah satu princess Disney yang paling terkenal, yaitu Cinderella. Aku pribadi salah satu orang yang suka sama princess Disney karena mereka tuh cantik, baik hati, hidupnya tuh bahagia. Tapi cerita nyatanya, aslinya tidak seindah di dongeng yang selalu kita nonton. Oke, langsung saja aku akan bercerita. Jadi Cinderella ini diceritakan oleh Disney sebagai seorang putri cantik, baik hati yang disiksa ibu tiri lalu bertemu dengan pangeran tampan. Dan kemudian si Cinderella ini menikah dengan si pangeran tampan itu dan hidup bahagia. Dan kisah Cinderella ini pertama kali tertuang pada film animasi pada tahun 1950-an. Jadi cerita dari Cinderella ini banyak banget versinya. Ada total 500 versi cerita yang ditemukan di negara Eropa. Jadi salah satu dongeng Cinderella ini adalah dongeng yang legendaris yang mengisahkan seorang gadis cantik, baik hati yang tinggal bersama ibu tiri dan dua saudara tirinya yang jahat. Jadi cerita asli dari dongeng Cinderella ini sangat amat sadis dan menyeramkan. Sehingga cerita Cinderella ini tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak. Jadi diubahlah cerita Cinderella ini layak untuk ditonton oleh anak-anak. Jadi cerita Cinderella ini yang asli nggak layak dikonsumsi oleh anak-anak, jadi diubahlah cerita dari Cinderella ini menjadi cerita yang layak dikonsumsi oleh anak-anak, oleh masyarakat umum. Jadi udah jadi rahasia umum kalau si Cinderella ini punya ibu peri yang selalu membantu, menolong kalau si Cinderella ini dijahatin, disiksa sama ibu tiri dan dua saudara tirinya. Jadi cerita asli dari si Cinderella ini nggak ada ibu peri, nggak ada ibu peru, nggak ada sama sekali. Emang ini cerita, ini kayak cerita bidadari ya nggak sih? Yang di film Marshanda gitu loh, yang ada peri yang baik hati gitu loh. Oh my god. Jadi di kisah dongeng Cinderella itu selalu dibantu juga sama seekor tikus. Tapi di kisah asli cerita Cinderella itu nggak dibantu sama seekor tikus, tapi seekor merpati. Nah, di kisah dongeng Cinderella yang selalu kita lihat itu, Cinderella itu menggunakan sepatu kaca. Ternyata dia itu menggunakan sepatu emas, bukan kaca. Jadi di kisah asli si Cinderella ini dia berdansa ria di istana pangeran. Ternyata dia bukan berdansa ria, tapi dia itu DJ. Dia lagi DJ di situ. Cuk 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 cuk. Bukan seperti itu. Jadi cerita asli dari Cinderella ini nggak sama sekali menjelaskan bahwa si Cinderella ini berdansa ria di istana pangeran. Cuma benar si Cinderella ini datang ke istana pangeran untuk menghadiri sebuah pesta. Nah, singkat cerita, Cinderella ini menjatuhkan sepatu emasnya, bukan kaca, sepatu emasnya di istana pangeran. Dan si pangeran itu menemukan sepatu emas bukan kaca milik Cinderella, dan dia mengambil sepatu emas itu dan dia berkeliling desa untuk mencari Cinderella. Nah, si pangeran ini kan berkeliling desa untuk mencari Cinderella, gitu kan.
Yang menyeramkannya itu, Cin, si ibu tiri ini menyuruh kedua putrinya ini untuk memotong jari-jari kaki dan memotong tumit kedua anaknya, karena kedua anaknya ini memiliki kaki yang sangat panjang. Supaya kaki anaknya ini muat di sepatu emas milik Cinderella ini, ibu tiri itu menyuruh anaknya seperti itu. Oke? Kalau aku disuruh seperti itu oleh mamaku, aku akan lari. Biarpun anak orang kaya, orang konglomerat, ya buat apa kita memotong kaki, memotong jari kaki, memotong. Hello. Nah, Cin, salah satu saudara tiri dari Cinderella ini kakinya pas di sepatu emas itu. Tapi si pangeran ini disadarkan oleh teman Cinderella, yaitu apa? Merpati. Merpati di mana yang bisa ngomong? Mungkin merpati zaman dahulu bisa ngomong ya, kali ya. Mungkin. Nah, si burung merpati ini menyadarkan si pangeran kalau di sepatu itu ada bercak darah dari kaki saudara tirinya itu, karena kan dipotong. Bagaimana nggak berdarah? Nah, si burung merpati ini juga memberitahukan ke pangeran kalau ada seorang perempuan, seorang gadis yang belum mencoba sepatu emas. Dan akhirnya si Cinderella ini mencoba sepatu emas itu dan ternyata pas kakinya di sepatu emas itu. Dan akhirnya Cinderella itu mengaku kalau dia yang punya sepatu emas. Nah, singkat cerita, ibu tiri dan kedua saudara tirinya ini akhirnya sadar gitu loh. Akhirnya mereka sadar kalau selama ini mereka jahat ke Cinderella. Dan mereka kan udah kayak kebayang-bayang nantinya si Cinderella itu akan jadi ratu, akan jadi putri istana gitu loh. Jadi mereka mau menghadiri pesta pernikahan si Cinderella dengan pangeran tadi di istana. Tapi sesampainya mereka di istana, mereka itu dipatok matanya. Mata ketiga orang itu dipatok oleh burung-burung merpati yang disuruh oleh pangeran. Aduh, ya. Nah, di kisah dongeng Cinderella itu kan baik hati, cantik. Nah, di cerita aslinya Cinderella ini tidak baik hati, melainkan jahat. Karena ibu tiri dan kedua saudara tirinya ini dibiarkan jadi pengemis buta. Nah, bagaimana Cien? Kalian udah tersadar bagaimana tragisnya cerita manis si Cinderella ini? Tidak semanis cerita dongeng. Dan akhirnya juga aku sadar, aku gak mau jadi Cinderella. Gak mau. Kayaknya mau deh, kan menikah dengan pangeran. Tapi aku gak mau jadi orang jahat, karena kan orang jahat marah Tuhan. Nah, Cin, cerita dari Cinderella ini berakhir di situ saja. Aku nggak tahu kisah Cinderella ini bahagia menikah dengan pangeran atau enggak. Oke, Cin, segitu aja Carlotta Time hari ini. Membuat saya sedikit emosi ya, karena terpancing. Karena Cinderella itu nggak sebaik, seramah yang didongeng gitu. Ya udahlah, aku tetap menjadi Dea yang ya seperti ini aja gitu loh. Oke, Cin, berakhir sudah Carlotta Time hari ini. Bagaimana kalian suka? Jadi hari ini aku menceritakan Cinderella
Jadi Cin, Carlota Time ini rencananya aku akan upload 1 minggu itu 2 kali, setiap malam Jumat dan malam Senin. Jadi pantengin terus channel aku, like, komen, dan jangan lupa subscribe, paling penting supaya kalian gak akan ketinggalan sama video-video aku, Carlota Time aku yang sangat ya seperti ini, apa adanya. Jadi Cin, komen di bawah kalau kalian mau request cerita Putri Disney, Princess Disney apalagi selanjutnya. So, yaps. Sekian dulu video dari aku, Carlota Time hari ini. Like, komen, dan subscribe channel aku supaya aku semangat untuk bikin video dan supaya aku mencapai 1000 subscriber. Semangat. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di Carlota Time berikutnya. Bye.